Halo semuanya dan selamat datang kembali di Breakdown bersama Bung Bram. Dan untuk episode kali ini kita akan mengulas Jan Blachowicz dan Israel Adesanya yang akan menjadi main event dari UFC 259. Kali ini Adesanya akan mengambil risiko yang luar biasa untuk naik kelas berat dan langsung menantang juara dari kelas light heavyweight. Apa saja yang jadi kunci kemenangan dari pertarungan ini? Tonton videonya sampai habis. Secara umum, pertandingan ini akan berlangsung dari posisi berdiri, dan melihat rekam jejak Adesanya, maka kita juga harus mempertimbangkan jangkauan dari kedua fighter. Adesanya lebih tinggi 6 cm dan memiliki keunggulan dari segi jangkauan sebanyak 5 cm. Ini tentunya akan sangat menguntungkan Adesanya yang dilansirkan lebih sebagai salah satu striker atau bahkan striker terbaik di MMA pada saat ini. Sebagai seorang counter striker, Adesanya sering menggunakan feint atau untuk memancing reaksi lawan dan melihat celah yang dibuka dari reaksi lawannya ini. Bukan berarti ini reaksi yang akan langsung dimanfaatkan, tapi Izzy akan membaca reaksi ini dan menggunakannya pada saat yang tepat. Sebagai seorang counter striker, Izzy juga menghadapi kritikan bahwa ia tidak bisa bertarung apabila lawan tidak maju menyerang. Dan ini akan semakin nyata apabila dia melawan seorang counter striker lainnya, seperti pada saat ia melawan Yoel Romero, di mana kedua fighter itu sama-sama terlihat saling menunggu lawannya untuk bergerak. Namun seperti yang kita lihat pada pertarungan melawan Paulo Costa, di mana Costa berusaha untuk menahan diri dari kebiasaannya untuk maju ke depan, menerjang ke depan. Adesanya bukan hanya sekedar tinggal diam dan menunggu saja, tapi dia juga bisa memberikan serangan-serangan yang memberikan damage cukup banyak, sampai akhirnya juga Costa merasa bahwa dia tidak bisa tinggal diam dan dia harus menyerang. Blachowicz di sisi lain memiliki serangan yang tergolong sederhana. Ia juga sering menggunakan straight bukan jab untuk kemudian membuka serangan dan menutup jarak dan masuk ke pukulan jarak pukul atau bahkan masuk ke clinch. Dan mungkin sebagai catatan, Blachowicz ini salah satu andal yang kita udah sering lihat. Dia sangat efektif dalam menyerangkan pukulan dari clinch break, atau kalau kita bilang itu seperti meninggalkan oleh-oleh pada saat dengan oleh-oleh pukulan pada saat dia keluar dari clinch. Selain itu, apabila lawan memilih untuk mundur, Blachowicz juga memiliki tendangan kiri yang sangat kuat yang dia bisa gunakan untuk mencegat lawan yang mundur. Dan ini sudah berkali-kali ia buktikan bisa menjadi kunci kemenangan. Dan tendangan ini pun sudah sering digunakan Blachowicz untuk mencegat lawan yang berusaha keluar, berusaha untuk circle out dan keluar dari pinggir cage. Namun, walau Blachowicz memiliki power yang kuat dalam serangan-serangan ini, dia juga masih cenderung lurus dalam menutup jarak, dan ini bisa menjadi makanan empuk bagi counter striker sebagai Adesanya untuk mendaratkan counternya. Dengan keunggulan jarak yang dimiliki Adesanya, maka Blachowicz pun akan cenderung untuk mengejar takedown atau clinch, di mana keunggulan jarak Izzy juga akan berkurang. Dan Blachowicz juga bisa dengan efektif mengoptimalkan kelebihannya dari sisi berat dan dari sisi tenaga. Belum lagi, dari jarak dekat, Blachowicz bisa memancing Izzy ke dalam jual beli pukulan, di mana Blachowicz akan memiliki kesempatan untuk mendaratkan pukulannya dari hiruk pikuknya jual beli pukulan ini. Tapi
strategi ini juga bukannya tidak memiliki risiko yang cukup besar. Kenapa? Pertama, memojokkan Izzy bukanlah hal yang mudah. Dan bagi lawan Izzy untuk maju dan memberikan tekanan untuk memojokkan Izzy tentunya akan memberikan risiko besar bagi counter strike Izzy. Kedua, dari jarak clinch, Blachowicz terlihat lebih efektif menyerang dari clinch break atau dari pada saat keluar dari clinch. Tapi itu juga berarti dia melepaskan kontrol yang ia sudah dapat, di mana dia bisa mengoptimalkan keunggulan dari sisi size, dari ukuran dan dari berat badannya. Ketiga, kalau Blachowicz mau mengejar takedown, Izzy itu memiliki takedown defense sebanyak 86% atau juga bisa kita bilang ya sangat tinggi. Bukan hanya itu, dari 5 pertarungan terakhir Izzy, angka takedown defense ini juga malah meningkat jadi 92%. Dia hanya 1 kali pernah ke takedown oleh Kelvin Gastelum. Dan pada saat ini pun Gastelum hanya bisa mengontrol Izzy selama 10 detik di posisi ground. Tapi kalau Blachowicz bisa membawa Izzy ke bawah, maka Blachowicz tentunya bisa menggunakan kelebihannya bukan hanya dari sisi tenaga dan ukuran dengan lebih baik, tapi juga dari sisi grappling, di mana pemegang sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu ini sudah menunjukkan efektivitasnya dengan top control yang dominan. Saya harap teman-teman semua menikmati edisi breakdown kali ini. Sign off below di comment sectionnya. Dan tentu saja jangan lupa untuk like videonya dan subscribe ke channelnya supaya tidak ketinggalan video seperti ini. Us!